Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Pada hari ini saya akan mempresentasikan sebuah ide proyek yang berjudul Bangun Platform Sistem Informasi Berbasis Komunitas untuk Ideasi Inovasi Infrastruktur Lokal. Secara sederhana, proyek ini adalah tentang bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi untuk mengajak lebih banyak warga berpartisipasi dalam merencanakan pembangunan di lingkungan kita sendiri, sekaligus mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Sebelum kita mulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Adi Haryanto dari jurusan Sistem Informasi. Proyek ini lahir dari keprihatinan saya karena aspirasi warga seringkali tidak sampai ke meja perencanaan infrastruktur. Saya ingin mencoba menjembatani kesenjangan itu. Baik, mari kita mulai dengan melihat mengapa proyek ini penting. Kita semua setuju bahwa infrastruktur adalah tulang punggung kemajuan, tapi di tingkat lokal seringkali kita menemukan adanya sebuah kesenjangan. Di satu sisi ada pemerintah dan lembaga lain yang punya data, di sisi lain ada masyarakat yang punya kebutuhan dan ide. Sayangnya, kedua sisi ini seringkali tidak terhubung dengan baik. Akibatnya, partisipasi warga jadi minim dan inovasi yang muncul kadang tidak sesuai dengan apa yang benar-benar dibutuhkan. Masalah ini bukan hanya masalah lokal, tapi juga relevan secara global karena berkaitan langsung dengan tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs, khususnya nomor khususnya nomor 9 tentang inovasi dan infrastruktur, serta nomor 11 tentang kota yang berkelanjutan. Baik, dari latar belakang tadi muncullah beberapa pertanyaan kunci yang menjadi dasar dari proyek ini. Pertama, bagaimana kita bisa merancang sebuah platform yang mampu mengintegrasikan semua data yang tersebar ini secara efektif. Kedua, fitur apa saja yang kita butuhkan untuk benar-benar mendorong kolaborasi, bukan hanya sekedar menampung ide, tapi memfasilitasi diskusi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Dan yang paling penting, bagaimana platform ini nantinya bisa memberikan kontribusi nyata pada pencapaian target-target SDGs. Baik, lanjut. Kondisi di lapangan mengkonfirmasi masalah ini. Pertama, wadah digital untuk aspirasi warga itu langka. Kedua, data proyek tidak transparan dan sulit diakses. Dan yang terpenting, riset menunjukkan warga seringkali tidak dilibatkan secara tahap perencanaan, yang membuat mereka merasa tidak memiliki proyek tersebut. Baik, kita lanjut. Sebagai solusinya, kami mengusulkan sebuah platform kolaborasi infrastruktur. Anggap saja ini sebagai jembatan digital yang menghubungkan ide warga dengan data pemerintah. Tujuannya adalah menciptakan perencanaan yang transparan, partisipatif, dan inovatif dari bawah ke atas. Baik, eh, ada beberapa cara kerja melalui 4 fitur utama. Eh, Pertama, forum mediasi agar warga bisa mengusulkan ide. Peta interaktif untuk transparansi lokasi proyek. Database untuk terpusat akses info anggaran dan progres. Serta dashboard SDGs untuk memantau dampak setiap pembangunan. Baik, kita lanjut. Untuk tujuannya sendiri ada dua. Pertama, bagi masyarakat adalah untuk meningkatkan partisipasi dan menghasilkan solusi yang tepat. Lalu bagi kami sebagai mahasiswa ini adalah cara untuk mengembangkan keahlian teknis sambil belajar memecahkan masalah nyata di masyarakat. Baik, kita lanjut. eh Selama mengerjakan proyek ini, saya mendapatkan sebuah pembelajaran yang sangat berharga. Saya menyadari bahwa teknologi itu hanyalah alat. Kunci keberhasilan pembangunan yang sesungguhnya adalah kolaborasi dan kepercayaan. Tantangan terbesarnya bukan membuat bukan membuat aplikasi yang canggih, tapi membangun budaya mau mendengar dan mau berpartisipasi. Proyek ini juga menyadarkan saya akan peran sebagai warga negara. Di satu sisi, sebagai warga negara global, kita ikut mendukung agenda dunia seperti SDGs. Di sisi lain,
sebagai warga negara Indonesia, tentunya kita punya tanggung jawab untuk berkontribusi secara nyata bagi kemajuan bangsa, dimulai dari lingkungan terdekat kita. Baik, sebagai kesimpulan, masalah utama yang ingin kita pecahkan adalah perencanaan infrastruktur yang ter terfragmentasi dan kurang partisipatif. partisipatif. Solusi yang ditawarkan adalah sebuah platform digital yang berfungsi sebagai ruang kolaborasi yang transparan dan inklusif. Dan harapannya melalui platform ini kami bisa bersama-sama mendorong pembangunan infrastruktur yang cerdas, lebih berpartisipatif, dan tentunya lebih berkelanjutan untuk masa depan bangsa Indonesia. Baik, sekian presentasi yang bisa saya berikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.